Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Proyek Komunikasi Universitas Bina Sarana ingin mempresentasikan tentang seblak konsep seblak bakso dan sosis. Ini merupakan tugas dari mata kuliah multimedia. Pertama, pengenalan nama saya Fikra. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dari seblak. Seblak merupakan makanan khas dari Kota Bandung. Bahan bakso seblak biasanya terdiri dari kerupuk kenyal yang ditumis bersama dengan bumbu bawang. Namun dalam perkembangannya banyak tambahan-tambahan komposisi yang ada di seblak seperti bakso, sosis, irisan sayur, atau seafood, dan yang lainnya. Seblak dibuat dari bumbu bawang merah, bawang putih, garam, kencur, cabai rawit, kunyit, dan penyedap rasa. Setelah ditumis, kerupuk direbus atau direndam air semalaman hingga kenyal, kemudian ditambahkan ke dalam tumisan bumbu. Tak dipungkiri, kerupuk rebus adalah bahan utama seblak. Sensasi kerupuk mentah ini menjadi kenikmatan tersendiri saat menyantapnya. Namun, dalam berbagai pendapat juga menyebutkan bahwa kerupuk bukanlah bahan utama dari seblak. Bahan utama dari seblak tersebut biasanya dianggap bahan utama seblak tersebut merupakan bumbu kencur yang gurih. Kerupuk hanyalah topping atau tambahan saja. Beberapa sumber juga menyebut bahwa seblak berasal dari Sumpio, Banyumas, Jawa Tengah. Sumpio juga seblak sudah ada sejak tahun 1940, namun namanya di sana bukan seblak, yaitu kerupuk godok. Selain di Sumpio, seblak juga ada di Cianjur sejak zaman sebelum kemerdekaan. Cianjur kala itu tercipta bagi masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Afiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah namanya. Saya Fiadi ingin menjelaskan presentasi yang tadi barusan dijelaskan oleh Arfan atau melanjutkan. Siapa sih yang nggak tahu seblak, makanan asli dari tanah Sunda? Bahannya apa aja ya? Biasanya ada kerupuk, telur, seafood, bawang merah dan bawang putih, bakso, sawi, makaroni, kencur, dan cabai. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faisal, dan di sini saya akan meneruskan materi penjelasan dari Muhammad Afiadi. Seblak bisa dijadikan sebagai sumber protein dan hewani, dikarenakan telur, ayam, atau yang biasa disebut ceker ayam dan seafood merupakan sumber protein hewani yang mengandung HDL, omega 3, dan omega 6 yang bagus untuk memperkuat imun tubuh. Riset ini ditemukan oleh Theodita tahun 2020. Lalu, sayur yang digunakan dalam seblak seperti sawi dan sayur lainnya juga bisa dijadikan usaha untuk mencukupi kebutuhan 3/4 porsi konsumsi sayur dalam sehari menurut tumpang gizi seimbang. Next. Lalu, bagaimanakah saran penyajian seblak? Dalam satu mangkuk seblak terdapat 315 kalori. Hal ini sudah mengcover 15% dari kebutuhan kalori dalam sehari. Namun, dalam penyajian seblak, biasanya tidak diimbangi dengan pemakaian garam, sodium, natrium secukupnya. Di sini terdapat porsi seblak. Satu porsi seblak itu terdapat 200 gram per 262 kalori.
Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Yusuf. Tips and trik bikin seblak sehat. Perhatikan selalu informasi gizi, yaitu bisa menambahkan telur, ceker, ataupun seafood, dan juga menambahkan sayur-sayuran seperti sawi. Pastikan kandungan natriumnya juga. Natrium atau sodium di bawah 2.300 mg. Lalu jika menggunakan garam, diingat juga aturan gizi seimbangnya. Pemakaian garam maksimal dalam sehari yakni sebanyak 1 sendok teh. Berikut menu seblak bansos, mungkin teman-teman bisa melihatnya sendiri. Mungkin presentasinya akan dilanjutkan dengan Nur Imam Setiawan. Nah, perkenalkan nama saya Nur Imam Setiawan. Saya akan menjelaskan pembuatan seblak. Nah, di sini ada menu seblak Nah, di sini ada menu seblak bansos komplit. Kemudian kita akan melihat Cara-cara pembuatannya. ini ada resep-resepnya ya. Nah, di sini ada resep-resepnya ya, ada bawang merah, bawang putih, dan kencur. Ini ada banyak juga nih, ada sayuran, Ini ada banyak juga nih, ada sayuran, ada telur, bakso, sosis, sama yang telur, kerupuk, dan tambahan kerupuk. Kalau buat Ada topping ceker ayam juga. Nah, di sini Kalau buat topping itu terserah kalian. Nah, di sini langsung aja cara pembuatannya. Pertama kita harus membuat Nah, itu bumbunya dulu. cabai dan Itu bawang merah masukkan cabai dan bawang merah, bawang putih. blender dulu sampai Di blender dulu sampai rata atau halus. ini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat Seblak ini hasil dari pembuatan seblak lalu ini. ditambahkan sedikit air. Lalu ditambahkan sedikit air. Ini bumbu sudah, Di sini bumbu sudah menjadi halus. lalu kita nyalakan minyak dan minyak, lalu kita goreng. Kita goreng bumbunya sampai matang. Lalu di sini kita mulai masukkan satu hati kalian. Karena di sini sudah komplit, kita masukkan semua yang ada di menu. ini ada tambahan bumbu pedas. Nah, di sini ada tambahan bumbu pedas kayak tadi. Kemudian kita masukkan telur. Nah, buat telur ini suka hati kalian mau satu. Kemudian kita masukkan telur. Nah, telur ini suka kalau hati kurang kalian mau tambahin aja lah. dua ya. Menurut kalian kalau kurang ya tinggal tambahin aja lah. Setelah ini matang telurnya bisa kita Setelah sampai ini matang telurnya, ini baru dimasukkan topping ya, yang lainnya. sampai Bisa bakso. ini baru dimasukkan terserah. topping yang lainnya. Kalian Bakso, sosis, terserah semaunya kalian. aduk lagi sampai rata. Kita aduk lagi rata. Baru kita masukkan kuahnya di sini dari air. Baru kita masukkan kuahnya di sini dari air. Ya. Kita masukkan cilok. Ini kita tunggu sampai. Nah, baru di sini kita tunggu sampai semuanya matang. Jika sudah mendidih berarti seblak itu sudah matang ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, namun dari seblak komplit ini kita jangan lupa karena namanya komplit ya, kita harus kerupuk juga sama mie. Aduk sampai rata. Kita aduk lagi sampai merata. Udah bisa kita sajikan. Lalu udah bisa kita sajikan para pembeli. Nah, ini dia hasil dari sudah jadinya ya, teman-teman bisa lihat semua di sini. Nah, cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.